Ya kan? Apa nggak malu? Dan ini sebetulnya praktek yang namanya ini terjadi di mana-mana. Ya, saya menghimbau dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang biasa main-main seperti itu. Baik Anda yang mau jadi kepala dinas, kan itu sudah bukan rahasia lagi. Kepala dinas tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat provinsi, itu rata-rata kan menyogok. Nah, kalau sudah menyogok, sudah menyuap, maka niscaya tidak ada kualitas tentang etos kerja. Karena kenapa? Merasa sudah menyuap. Untuk itu saya himbau kepada Menpan RB ini, ya, supaya ini tolong dibuat terobosan sehingga yang namanya seleksi untuk jabatan itu jangan datang dari pejabat setempat, ya. Tolong diamandemen aja itu undang-undangnya supaya apa? Tidak seperti apa yang ada sekarang ini. Saya prihatin, ya, prihatin sekali. Anggota dewan itu nggak ada kerjaan. Mereka cuma datang sana menggap-menggap begini, yang berbicara cuma yang memang vokal, sementara mereka cuma ikut teken aja. Tapi mereka digaji puluhan juta, bahkan dengan tunjangannya jadi ratusan juta. Ya, saya jujur aja melihat dari perilaku seperti itu, saya prihatin. Karena Indonesia ini negara agamis. Di Indonesia ini agama apapun mereka itu selalu menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan tentu ingin pahala. Tapi mereka nggak sadar perbuatan mereka adalah perbuatan dosa. Ya, katanya mereka nggak takut dosa, mereka nggak tahu dosa. Katanya mereka apa yang mereka lakukan bukan mencuri. Ya, kalau namanya mencuri itu kan istilahnya mencuri untuk orang susah, karena dia itu menginginkan sesuatu dia mencuri secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau mengambil yang sebetulnya sudah ada gaji, seorang pegawai negeri ataupun aparatur negara kan sudah diplot. Kamu punya gaji pokok sekian, tunjangan sekian, kinerjamu sekian, kalau kamu ada ini sekian. Ya sudah, sebetulnya itulah hak mereka. Tapi ketika mereka masih kepengen lagi memuluskan apa, membuat pelicin, mencari uang-uang lendir, karena punya selera, anaknya mau sekolah di luar negeri atau mau sekolah di luar kota, atau anaknya mau apa, mau ini. Mereka itu mainnya seperti itu. Akhirnya apa? Semua yang mau apa? Pakai pelicin. Seperti orang mau jadi pegawai harus pakai pelicin. Mereka pikir itu dengan menganjurkan atau dengan membuat pelicin, mereka itu tidak punya dosa. Amit-amit jawab baik. Itu harus, kalau memang seharusnya orang masuk dengan tanpa pelicin, kemudian kamu harus pakai pelicin, berarti ada orang yang memang punya rezeki, kau pindahkan ke orang lain. Itu apakah dosa? Dosa menurut saya. Kemudian orang mau masuk polisi, mau masuk TNI, atau mau naik jabatan harus pakai pelicin. Anda terusan saja, Anda itu sudah mencari sampingan, padahal Anda sudah diberikan jatah dari Tuhan. Orang-orang yang mendapatkan kedudukan itu sebetulnya secara tidak langsung sudah mendapatkan rezeki amanah dari Tuhan. Nah, kalau mereka masih kepengen lagi yang lebih ini, jujur aja yang terjadi adalah apa? Ini serakah menurut saya. Ini adalah perbuatan serakah, perilaku serakah. Ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Anda menafkahkan keluarga Anda dengan uang-uang seperti itu, berarti Anda telah mengotori gelas yang sudah jernih, yang sudah bening, air yang sudah bersih. Ya, saya bukan orang yang jujur amat, bukan juga orang yang lurus amat. Tapi hendaknya kalau kita masih bisa bercerita, berbicara, dan kita masih bisa mencegah, insya Allah, ya. Saya sebagai pengacara
beberapa kali menemukan klien yang benci sama sama ponaan-ponaan tentang klien masalah waris. Suatu ketika ada lawan daripada klien mengatakan kepada saya, Pak Gun, lebih baik uang 2 miliar ini saya serahkan kepada Pak Gun daripada saya serahkan kepada keponakan-keponakan saya. Loh, kenapa Pak? Karena mereka itu tidak pernah mengenali kita. Nanti sekarang ini mereka datang minta harta warisan. Kenapa waktu orang tuanya hidup mereka sombong? Sekarang mereka sudah apa? Saya bilang, Pak, apapun alasannya, bagi saya sesen pun, kalau memang Bapak sudah mau ikhlas memberikan kepada saya, berikanlah kepada keponakan-ponakannya. Enggak Pak Gun, lebih baik saya tidak berikan kepada mereka. Sudah kalau mau tarung-tarung terus. Ya. Lalu saya dekati keponakan klien saya. Anda ini punya masalah yang sudah terekam. Apa itu? Kalian tidak pernah peduli terhadap mereka. Oh, itu bohong Pak. Itu cuma cerita saja. Dulu waktu mereka gini, kami yang gini. Oke, sekarang saya minta. Karena kalian ini hitungannya ponakan, mengalah untuk menang. Maksud Bapak? Datangin kepada pamannya, minta maaf, kalau perlu gelar tikar. Menangislah sejadi-jadinya. Katakan kami mohon maaf kalau kami ada salah, tolong Pak, gini Pak, jangan hapus kami dari keluarga ini. Karena kami tidak mungkin bisa lahir tanpa dari leluhur ini. Tolong Pak. Mereka lakukan itu. Setelah mereka lakukan, ditelepon saya sama paman dari ini. Pak, kok ponakan saya itu tiba-tiba berubah? Saya bilang, Pak, terus terang saja, saya senang duit. Tapi kalau duit gak benar, mohon maaf Pak. Bapak kenapa tidak tergoda dengan itu? Saya tidak mau. Lebih baik saya dapatkan sedikit tapi halal daripada saya dapatkan besar tapi menzolimi orang. Wah, dia peluk saya luar biasa. Anda, semoga Tuhan melancarkan pekerjaan Anda. Saya bilang amin. Coba bayangkan kalau saya terpengaruh, uang yang saya dikasih sama mereka cuma berapa? 75 juta. Ya. Setelah sudah dikasih, ditambahlah. Akhirnya jadi 200 juta. Tapi apa yang terjadi? Kalau saya ambil itu 2 miliar, wah besar sekali, cuma sedikit pun saya tidak terpengaruh. Kemudian suatu ketika saya ada lagi klien besar, mau nyogol lagi 5 miliar. Maaf Pak, saya tidak berkenaan. Saya ini dari mahkamah kebenaran. Itu sudah nggak benar. Oh ya? Betul Pak. Kalau gitu kita taruh. Iya Pak, tidak apa-apa kita taruh. Tapi saya ingin mengatakan kepada Bapak, uang Bapak yang banyak belum tentu bisa memenangkan perkara. Kita bisa lihat. Bapak silakan nyogok. Tapi saya bilang Pak, kalau pada akhirnya Bapak kalah juga, lebih baik Bapak dari sekarang kita damai. Saya jamin 1000% saya tidak akan kalah. Begitu saya bilang 1000% langsung dia kendor Pak. Jadi sekali lagi jadi pengacara jangan jadi pengacara pengecut. Ya. Saya bilang serahkan kepada orang yang punya hak. Ya. Ini adalah pelajaran dan pengalaman. Menjadi pengacara bersih itu bisa kok. Bisa. Kalau Anda tidak mau terima bayaran yang murah, nggak usah. Tolak saja. Lebih baik kalau Anda tidak butuh uang banyak, Anda tidak butuh uang kecil, ya sudah tolak saja. Lebih baik tolak daripada terima uang kecil, kemudian Anda juga mau terima kiri kanan. Nah, jangan. Nah, saya kebetulan konsisten dengan itu. Kami punya program, namanya program proteksi perlindungan hukum. Ya, ini di Indonesia hanya ada program ini hanya ada di kantor Care Law Protection atau yang disebut dengan lawyerku. Lawyerku itu ada kartu. Kalau di luar negeri namanya Family Law. Ini akan dapatkan kartu seperti ini.